Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Fajar dan Bu Eva. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching di mana Bu Eva sebagai coach dan Bu Fajar sebagai coachee ya. Bagaimana Betul. kabarnya hari ini, Bu Eva dan Bu Fajar? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik, baik. sehat Baik, kita Bu. walaupun dalam keadaan berpuasa tetap semangat. Ya, tetap semangat ya. Oke, Bu Eva sebagai Bu Eva sebagai coach. Sebelum kita memulai percakapan coaching pada hari ini, sebelumnya saya ingin bertanya apakah Bu Eva sudah memahami rubrik penilaian dari percakapan coaching yang akan kita laksanakan pada hari ini? Sudah Bu Gita, sudah saya pahami, sudah saya pelajari untuk rubrik penilaiannya. Ya, jadi nanti untuk rubrik penilaian kita akan melaksanakan coaching dengan alur Tirta di mana Bu Eva sebagai coach dan Bu Fajar sebagai coachee dengan tentunya memperhatikan prinsip dari coaching yakni kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nantinya juga diharapkan Bu Eva bisa memunculkan kompetensi-kompetensi inti dari coaching yang akan dikembangkan juga harus dimunculkan. Ya, sudah paham ya Bu Eva? Insya Allah sudah Bu Gita. Oke, untuk sepemahaman Bu Eva, dari kompetensi coaching itu apa saja Bu yang ada? Kompetensi inti coaching. Baik Bu Gita, pada kegiatan hari ini semoga nanti semuanya berjalan lancar ya Bu Gita ya. Ya, Kemudian amin. kompetensi dari coaching itu sendiri diantaranya yaitu present, kehadiran penuh, kemudian sebagai coach harus mendengar aktif, kemudian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching itu. Ya, itu tadi 3 kompetensi inti yang harus dimiliki dan juga dikembangkan oleh coach. Dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira yang ingin spesifik dikembangkan pada percakapan coaching kali ini apa Bu Eva? Baik Bu Vita, dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan, yang ingin diobservasi secara spesifik adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, karena dari 2 kompetensi itu saya masih sangat kurang lah, intinya seperti itu. Oh ya, jadi Bu Eva kali ini ingin mengembangkan 2 kompetensi yakni kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dikarenakan menurut Bu Eva dari 2 kemampuan itu Bu Eva masih kurang gitu ya. Iya, benar. Jadi ya, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya tadi dari 2 kompetensi yang Bu Eva pilih tadi, untuk masing-masing indikator dari 2 kompetensi tadi apa yang ingin spesifik kita observasi atau kita kembangkan pada hari ini? Baik, dari 2 kompetensi yang spesifik tadi, indikator yang ingin saya ambil adalah yang pertama kehadiran penuh. Saya ingin perhatian penuh untuk coachee, dari coach kepada coachee. Intinya seperti ini. Saya ingin memberikan perhatian penuh untuk coachee dan fokus pada coachee itu. Kemudian mendengar aktif, saya ingin menjadi pendengar yang baik, bisa mengambil kesimpulan, lalu saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang bisa memantik coachee, sehingga coachee menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin seperti itu Bu Vita. Ya, itu tadi indikator ketercapaian yang ingin Bu Eva kembangkan dari 2 kompetensi yang sudah Bu Eva pilih untuk kembangkan pada percakapan coaching kali ini.
Ya, jadi nanti selama observasi saya persilahkan Bu Eva sepenuhnya melakukan percakapan coaching dengan Bu Fajar sebagai coach. Saya akan mengamati hasil percakapan coaching yang Bu Eva dan Bu Fajar lakukan. Nanti setelahnya kita akan berbincang kembali untuk membahas ketercapaian dari kompetensi yang Bu Eva kembangkan. Monggo Bu Eva, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih sekali Bu Vita. Assalamualaikum Bu Fajar, bagaimanakah kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Bu, meskipun kemarin agak sedikit habis batuk pilek ini kemarin. Semoga lekas sembuh, semuanya lekas membaik, kita bisa beraktivitas lagi. Amin. Iya, betul sekali. Mohon maaf nih ya Bu Fajar, saya perhatikan kok akhir-akhir ini Bu Fajar kurang bersemangat. Mungkin dikarenakan karena sakit, mungkin ada hal-hal yang bisa Bu Fajar berbagi dengan saya. Kalau ada yang bisa saya bantu nih. Terima kasih sebelumnya ya atas perhatiannya ya Bu Eva. Sebenarnya sih kalau untuk masalah kesehatan fisik nggak begitu mempengaruhi ya. Mungkin benar saya tuh memang ada sedikit Bu, ada kegelisahan gitu loh. Tapi saya tuh pengen sebenarnya mau curhat, mau menyampaikan apa yang saya resahkan gitu, tapi saya bingung mau ngobrol sama siapa, dan kebetulan Bu Eva malah menawarkan diri. Jadi saya tuh ingin berbagi cerita tentang saya tuh punya masalah gitu loh Bu di kelas saya. Bener kan berarti apa yang saya prediksi terlihat sih dari wajahnya energik, kemudian juga bersemangat. Akhir-akhir ini kelihatannya kurang bersemangat. Memang benar sekali. Terlihat ya? Iya, terlihat sekali. Sebelumnya mohon maaf nih ya Bu Fajar, kalau boleh saya tahu permasalahan apa sih yang sedang dihadapi oleh Bu Fajar? Jadi begini Bu, gimana ya? Sebenarnya ini berkaitan dengan murid saya sih. Ya mungkin pembelajaran saya selama ini memang udah baik-baik saja, maksudnya anak-anaknya juga aktif ya kan. Saya juga udah menggunakan pembelajaran yang variatif, cuman tuh gini, murid saya itu kan ada 10 anak. Nah, sebenarnya jumlahnya tuh ya seimbang sih antara yang laki-laki dan yang perempuan 55. Nah tapi kendalanya adalah kenapa ya Bu, sampai saat ini tuh kalau misalnya ada tugas kelompok diskusi, habis itu kan pasti ada momen untuk presentasi kan. Nah setiap mau presentasi itu mereka itu tuh berebut tidak mau gitu loh, kamu aja. Nah gitu, atau dalam kelompok itu hanya mungkin murid tertentu aja yang mau maju. Jadi untuk mewakili teman-temannya kerja ininya tuh rebutan nggak mau gitu. Jadi anak-anak tuh kayaknya tuh kurang percaya diri kalau kalau untuk diminta untuk maju presentasi gitu. Padahal kalau untuk kegiatan bersama-sama itu mereka kompak sekali, terlihat aktif gitu. Tapi giliran kalau maju ke depan itu kok jangan saya Bu, jangan saya, begitu. Oh jadi seperti itu. Mungkin itu dikarenakan apa Bu? Kalau menurut Bu Fajar itu karena apa? Kok mereka tidak mau maju? Kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan kekompakan itu kan mereka mau. Itu mungkin karena apa Bu? Seperti itu. Ya kalau menurut saya tuh mereka kurang percaya diri ya Bu ya. Jadi mereka itu malu gitu loh. Apalagi kalau murid laki-laki. Nah kalau mungkin perempuan ya ada sih beberapa. Nah cuman ya itu tadi nggak percaya diri atau takut salah atau gimana gitu. Mungkin kalau bersama-sama kan kesannya lebih kuat mungkin kalau misalnya salah tuh salah bersama gitu atau gimana gitu ya Bu ya. Oh begitu. Jadi percaya diri menurut saya. Oh gitu. Jadi intinya murid yang Ibu ajar itu memiliki rasa percaya diri yang kurang, gitu ya Bu ya, Bu Fajar ya? Iya. Nah, sekarang menurut Bu Fajar nih ya, anak yang percaya diri itu anak yang bagaimana sih Bu? Kalau menurut kalau menurut saya tuh yang
Kalau menurut saya itu ya kalau misalnya diminta untuk tampil gitu ya siap mau gitu, langsung bersedia gitu Bu, nggak malu, pede aja gitu kalau menurut saya. Tanpa disuruh pun mungkin mereka mengajukan diri gitu Bu. Oh begitu. Sekarang misal dibuat dari skala 1, level 1 sampai 10 dalam hal percaya diri, anak-anak anak-anak Bu Fajar di kelas itu berada di level berapa Bu? Kalau dibuat level ya menurut saya beragam sih Bu, karena emang tingkatan percaya diri mereka kalau saya perhatikan tuh emang nggak sama sih. Ada yang mungkin ada yang masih berada di level 5, 6 ataupun 7. Nah dari situ murid itu ya ada yang sama sekali tidak berani maju, itu juga ada. Harus didorong-dorong, harus dipaksa-paksa dulu baru berani, atau mungkin giliran terakhir itu mau nggak mau kepepet itu baru mau maju. Kemudian ada yang misalnya mau bersedia maju tapi malu-malu gitu, benar nggak ya Bu, benar nggak ya Bu, mungkin masih gitu. Atau mungkin nanti saya bilang gini ya Bu, nanti saya bilang gini, jadi harus dikonfirmasikan dulu gitu loh Bu, nggak langsung oh ya saya siap terus bla 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 bla, nggak gitu Bu. Jadi beragam levelnya. Oh ya, jadi intinya muridnya Bu Fajar itu masih kurang rasa percaya dirinya. Kemudian untuk level dari percaya diri itu beragam, dari level 5, 6, 7, itu dari 10 murid ya Bu Fajar ya. Kemudian jadi dari 10 murid itu mempunyai rasa percaya diri yang beragam, seperti itu. Terus kemudian apa sih tujuan setelah kita percakapan coaching itu, tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan nanti yang bisa dikembangkan untuk murid-murid Bu Fajar di kelas? Ya, saya ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi murid-murid saya untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Jadi nanti saya menemukan solusinya, kemudian saya terapkan ke anak-anak didik saya agar mereka itu nanti bisa mempunyai rasa percaya diri, sehingga besok-besok lagi kalau misalnya ada tugas presentasi atau tugas untuk tampil ke depan itu semuanya bisa siap begitu Bu. Ya, saya ingin murid saya tuh punya rasa percaya diri tinggi gitu loh Bu. Karena dengan rasa percaya diri itu menurut saya anak itu pasti akan mampu mengekspresikan segala potensi yang mereka miliki, tidak ditahan. Baik, jadi menurut Bu Fajar, murid dengan rasa percaya diri yang tinggi itu mampu berekspresi dengan segala potensi yang dimiliki. Begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu, menurut saya seperti itu. Baik, selanjutnya gini Bu, kalau menurut Bu Fajar, rencana apa sih yang akan Bu Fajar lakukan ke depannya untuk meningkatkan rasa percaya diri dari anak-anak tersebut? Sebenarnya sih setiap itu tuh kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dulu, karena itu sebagai salah satu bentuk meningkatkan rasa cinta tanah air, nasionalisme kita. Nah tapi selama ini ya kita hanya bersama-sama gitu. Nah mungkin nanti mungkin bisa ya Bu, salah satu dan itu menjadi dirijen, dan itu bergiliran menjadi dirijennya. Jadi dilakukan menjadi dirijen, misalnya hari ini si A, nah mungkin besok yang menjadi dirijen si B gantian. Jadi nanti satu persatu anak itu dapat giliran maju menjadi dirijen untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Begitu ya Bu. Bagus Bu Fajar, luar biasa bagus. Jadi semua murid maju ke depan dan dapat melatih percaya diri. Terus seperti itu ya? Iya, jadi menyanyikan lagu nasional ada salah satu murid yang dirijen. Bagus itu. Betul. Iya. Bagus. Terus kemudian ada cara lain nggak selain itu yang diterapkan? Misalkan ya, ada anak yang tidak mau menjadi dirijen. Ada nggak cara lain dari Bu Fajar? Mungkin gini Bu, misalnya dengan cara presentasi hasil kerja secara bergiliran. Nah kita kan sekarang bekerja kan dibentuk diskusi kelompok ya. Nah nanti yang presentasi itu bergiliran,
Jadi nggak hanya didominasi oleh satu orang anak saja gitu. Kemudian bisa juga dengan cara lainnya adalah memimpin berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, selama ini kan yang wajib kan cuma ketua dan wakil ya. Nanti mulai besok itu bergiliran seperti anak TK dulu loh. Saya TK dulu itu kalau memimpin doa itu bergiliran. Jadi semuanya nanti dapat jatah untuk memimpin berdoa dengan maju ke depan. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada anak untuk tampil itu sesuai minatnya dengan yang dimiliki oleh anak itu. Jadi sebenarnya sudah ada punya program sih. Selain itu ada juga sih programnya. Dulu saya pernah buat program setiap Sabtu pagi itu mereka itu mendongeng secara bergiliran. Tapi lagi-lagi itu saya kan karena konsepnya itu merdeka ya. Jadi ya saya bebaskan siapa yang mau maju duluan, siapa yang mau mendongeng duluan. Nah, tapi pada akhirnya yaitu tadi karena dibebaskan jadinya itu ya itu tadi saya nggak mau nanti saya terakhir aja dia dulu aja ya gitu. Mungkin besok bisa saya ganti triknya dibuat jadwal terstruktur berdasarkan kesepakatan kata gitu ya. Itu bisa loh saya dibuat seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Fajar. Menurut Ibu banyak sekali tadi sudah Bu Fajar ceritakan bagaimana nanti program itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian sehingga program-program dari Bu Fajar itu bisa meningkatkan rasa percaya diri dari anak, misal dengan apa tadi presentasi, dengan memimpin berdoa ke depan, ataupun dengan program mendongeng. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, betul. Ya. Wah, luar biasa sekali Bu Fajar. Menurut Bu Fajar, nanti itu bisa efektif ya? Nanti bisa diterapkan di sekolah Bu Fajar itu bisa efektif ya? Iya, insya Allah efektif Bu. Nah, karena kan anak saya tuh kebetulan ya, murid-murid saya itu kebetulan itu aktif. Jadi setiap ada kegiatan itu pasti ikut. Cuman ya itu tadi, mungkin karena faktor kurang percaya diri, jadi diminta lebih dulu sama gurunya. Jadi bukan berdasarkan mengajukan diri, tapi nanti kalau misalnya itu mereka sudah terbiasa untuk maju ke depan tampil, saya yakin pasti nanti suatu saat karena sudah terbiasa, oh seperti ini toh rasanya di depan itu seperti ini, berhasil mengatasi mungkin kecanggungannya atau kenervosannya gitu. Pasti mereka nanti dengan sendirinya timbul dari dalam dirinya sendiri untuk berani maju ke depan. Karena saya punya satu murid dulu itu, dulunya anaknya itu pemalu, cuman karena kemarin mengikuti kegiatan lomba FTBI itu dan akhirnya dengan semangat dia berlatih dan dia berani maju dan alhamdulillah dapat juara. Nah sekarang dampaknya bagus Bu. Sekarang dia itu malah menjadi salah satu anak yang punya percaya diri lebih dibanding teman-temannya. Jadi misalnya kamu masih ya oke siap Bu. Jadi ya itu tadi satu anak tapi yang mendominasi teman-temannya karena dia sudah punya pengalaman maju untuk tampil di depan umum begitu, sudah merasakan bagaimana tampil di depan umum begitu, sudah berani mengatasi mungkin kenervosannya. Oke, bagus sekali program-program atau strategi yang Bu Fajar ingin terapkan untuk mengatasi rasa percaya diri dari murid-murid Bu Fajar. Semoga nanti berdampak yang luar biasa ya Bu Fajar ya untuk murid-murid Bu Fajar selanjutnya. Luar biasa sekali. Kemudian menurut Bu Fajar, apa sih yang akan didapatkan dari percakapan kita ini? Ya, akhirnya saya menjadi lebih bersemangat untuk mencari solusi dari setiap persoalan. Ya benar sih, nggak ada persoalan yang nggak ada solusinya. Pasti selalu ada solusinya. Cuman itu tadi, mau memulainya itu bingung dari mana. Nah, apalagi ya kita kan sekarang kan dunianya itulah adalah bersama anak didik. Nah, pasti kita punya persoalan dengan anak didik itu. Iya, baik Bu Fajar. Semoga kedepannya anak didik itu dapat meningkatkan rasa percaya dirinya ya Bu Fajar ya. Iya Bu, terima kasih sekali Bu Eva atas doanya. Alhamdulillah setelah
saya berbincang-bincang dan ternyata benar ya, setiap keluh kesah itu kalau bisa itu disampaikan atau diutarakan. Dan akhirnya setelah tadi saya bisa ngobrol dengan Bu Eva itu saya merasa lega. Akhirnya terpikirkan, oh mungkin dengan meningkatkan program saya sudah ada dengan lebih spesifik lagi agar bisa membantu anak untuk lebih percaya diri gitu. Dan saya juga berjanji akan berusaha lebih giat lagi untuk bisa mewujudkan rencana yang sudah saya buat ini. Terima kasih ya Bu Eva sudah bersedia menjadi teman ngobrol saya, dan saya juga minta tolong besok untuk mungkin mengontrol. Nah, mungkin sampai di mana ketercapaian saya dalam meningkatkan kepercayaan diri anak didik saya gitu Bu. Jadi nanti supaya ada progresnya sampai di mana gitu loh. Oke, sama-sama Bu Fajar. Saya juga ikut senang karena Bu Fajar sudah mendapatkan solusi dari permasalahan ini, dan sekarang juga sudah terlihat Bu Fajar lebih bersemangat. Nanti diceritakan ke saya nanti hasilnya bagaimana setelah strategi-strategi yang siap terapkan. Nanti kita berdiskusi lagi. Siap. Mudah-mudahan nanti kita bisa. Kemarin tuh saya tuh Bagaimana Bu Fajar? Iya Bu. Lah ya sebelumnya tuh saya tuh juga sampai bingung gitu. Ini anak-anak kenapa ya? Kalau itu tadi loh, kalau bekerja bersama itu aktif maksudnya itu ya seperti itulah. Nah tapi kalau giliran sendiri lagi itu kok ya agak minder gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Baik, sama-sama Bu Fajar. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi lagi, bisa curhat lagi di lain kesempatan. Semoga kita semua dalam keadaan. Iya, baik. Iya, baik. Terima kasih. Bu Fajar. Sudah Bu Fajar sudah lega ya? Alhamdulillah sudah. Ini semangat ini mau menyusun rencana ini. Oke. Semoga mau semuanya segera sukses. saya implementasikan. Iya, semoga semuanya sukses, semuanya lancar. Baik. Terima kasih Bu Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eva. Ya, luar biasa sekali Bu Eva dan Bu Fajar sudah melakukan percakapan coaching tadi, membahas cara meningkatkan percaya diri dari siswanya Bu Fajar. Bu Eva sudah menjadi coach dengan sangat baik, luar biasa. Nah Bu Eva, untuk pasca dari observasi percakapan coaching yang sudah Bu Eva lakukan, apa yang menurut Bu Eva sudah terlaksana dengan baik dari indikator pengembangan yang ingin Bu Eva kembangkan tadi? Begini Bu Vita, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, saya itu merasa kurang ketika kehadiran penuh dan mendengarkan aktif itu. Yang saya rasakan setelah saya banyak berlatih dan saya terapkan lagi bersama Bu Fajar, saya sudah bisa lebih memahami lagi, sudah bisa lebih meningkatkan lagi indikator-indikator yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Saya sudah berusaha, dan saya juga karena saya sudah mendengarkan aktif, saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa yang mungkin berbobot ya, yang saya berikan kepada coach saya yaitu Bu Fajar. Ya, luar biasa Bu Eva. Bu Eva sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Tadi menurut Bu Eva sudah nampak kompetensi yang ingin dikembangkan, yakni kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Ya, dari pengamatan yang saya lakukan tadi memang benar, sebenarnya dari ketiga kompetensi dari coaching sudah Bu Eva laksanakan dengan baik. Namun di sini saya akan fokus pada dua kompetensi yang ingin Bu Eva kembangkan tadi di awal ya. Jadi untuk kehadiran penuh tadi saya perhatikan Bu Eva sudah full memperhatikan dengan seksama apa yang dibicarakan atau yang diutarakan oleh Bu Fajar sebagai coach. Bu Eva tidak melakukan aktivitas lain.
misalnya bermain handphone atau toleh-toleh ke kanan ke kiri. Jadi Bu Eva benar-benar bisa fokus kepada Koci, ya, sudah melakukan kehadiran penuh dalam hal itu. Dan juga dalam hal ini Bu Eva memunculkan poin positif. Jadi di awal sebelum Bu Fajar ingin bercerita, Bu Eva sudah memperlihatkan sisi perhatiannya Bu Eva terhadap Koci ini. Kok sepertinya Bu Fajar sedang ada masalah. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi benar-benar Bu Eva sudah fokus dan memang sepenuhnya memperhatikan dari keadaan dari Koci. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Tadi dari segi karena memang Bu Eva sudah hadir secara penuh, memperhatikan secara penuh apa yang disampaikan oleh Bu Fajar, sehingga Bu Eva bisa mendengarkan dengan baik apa saja yang dikeluhkan atau yang diungkapkan oleh Bu Fajar, sehingga dari setiap apa saja yang diungkapkan oleh Bu Fajar, Bu Eva bisa menarik kesimpulan, bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Bu Fajar atau apa yang ingin diutarakan oleh Bu Fajar. Sehingga kemudian dari kesimpulan yang Bu Eva berikan, Bu Eva bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kemudian disampaikan kepada Bu Fajar, sehingga Bu Fajar bisa menemukan solusi-solusi yang tadinya sebenarnya solusi-solusi itu sudah pernah dilakukan Bu Fajar, tapi karena tadi awalnya bingung, jadi Bu Fajar belum paham, belum dapat ide. Oh, ini yang harus saya terapkan. Nah, ada tadi dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot dari Bu Eva, Bu Fajar sudah bisa menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahannya. Nah, jadi dari secara garis besar coaching yang dilakukan Bu Eva sudah bagus, sudah menerapkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga walaupun Bu Eva tadi tidak memilih mengajukan pertanyaan berbobot untuk dikembangkan, tetapi juga sudah Bu Eva terapkan dengan baik. Dan juga percakapan tadi juga sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah runtut, sudah sistematis, terstruktur. Nah, kemudian jika kita ada kesempatan lain, tadi kan juga disampaikan sama Bu Fajar akan disambung ke percakapan berikutnya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Eva lebih tingkatkan atau kembangkan lagi dari coaching ini? Baik Bu Vita, sebelumnya terima kasih sekali atas segala masukan dari Bu Vita, sangat membantu saya sebagai coach untuk lebih mengembangkan diri saya lagi untuk kedepannya nanti, meningkatkan kompetensi sebagai seorang coach. Terima kasih sekali. Kemudian mungkin hal yang ingin saya kembangkan lagi kedepannya adalah bagaimana saya mengemas suatu pertanyaan itu menjadi pertanyaan pemantik yang berbobot, sehingga nanti sebagai seorang coach saya bisa membantu coach saya untuk membuka pikirannya, untuk membuka ide-idenya, menggali kompetensinya, sehingga menjadi lebih baik lagi. Coach semakin berkembang, bisa meningkatkan kreativitas, kemudian juga meningkatkan ide-idenya untuk mengembangkan kompetensinya dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam kehidupannya. Seperti itu Bu Vita. Iya, jadi yang ingin Bu Eva kembangkan lagi adalah menyampaikan pertanyaan berbobot. Jadi sebenarnya tadi sudah Bu Eva lakukan, tapi mungkin Bu Eva kedepannya ingin merangkai kalimatnya menjadi lebih memantik lagi struktur kalimat pertanyaannya, sehingga ide-ide baru, solusi-solusi baru bisa muncul dan bisa menyelesaikan permasalahan dari Koci. Begitu ya Bu Eva? Iya, benar sekali. Soalnya dengan pertanyaan pemantik yang berbobot dan luar biasa itu nanti akan menjadikan Koci bisa menggali idenya, kreativitasnya, sehingga akan memberikan solusi sendiri bagi Koci untuk menjadi lebih baik lagi. Saya kira seperti itu. Ya, luar biasa Bu Eva atas usahanya untuk berlatih sebagai coach. Semoga nantinya kedepannya dengan seringnya Bu Eva berlatih, seiring dengan banyaknya pengalaman, Bu Eva bisa menjadi coach yang lebih ahli, lebih handal, dan juga lebih berkembang lagi kompetensinya tadi secara maksimal, begitu ya. Terima kasih Bu Vita.
Iya, sama-sama. Nah, di sini di ujung percakapan, kita tadi sudah melaksanakan percakapan coaching dengan saya sebagai observer, Bu Eva sebagai coach, dan Bu Fajar sebagai coachee. Terima kasih sekali atas kerjasama dari Bu Eva dan Bu Fajar. Semoga percakapan kita pada pagi hari ini bermanfaat, bisa kita ambil pelajaran dari dan pengalaman dari percakapan yang kita lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.